Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Dead Zone. Film diawali dengan memperlihatkan kita, adegan bertuliskan wabah virus zombie yang telah menyebar ke penjuru dunia. Penyakit ini dapat mengubah manusia biasa menjadi zombie ganas. Kota-kota dievakuasi dan bom radiasi digunakan untuk membunuh yang sudah terinfeksi virus tersebut. Lokasi yang dibom disebut sebagai Dead Zone. Suatu malam di Dead Zone, dua orang yang mengenakan masker gas bersiap untuk meledakkan sebuah mobil. Namun dikarenakan remote yang mereka gunakan kehabisan baterai, terpaksa salah satu di antara mereka melepas sarung tangan, di mana terlihat kulit tangan dia berasap akibat radiasi. Selesai mengganti baterai, mereka langsung meledakkan mobil tersebut. Tidak berselang lama, terlihatlah segerombolan zombie berlarian mendekati mobil, yang ternyata sudah dipasangi bom waktu yang akhirnya membunuh zombie-zombie tersebut. Ketika berjalan di antara barisan mobil yang terparkir, tanpa diduga satu orang bermasker diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Menyadari hilangnya sang rekan, orang bermasker yang tersisa mencoba mencari hingga akhirnya menemukan rekan dia tersebut terkapar dengan batok yang sudah terlepas. Namun akibat melihat sesosok zombie, maka dia pun bergegas kabur dari sana. Adegan beralih ke sebuah markas militer. Seorang komandan memberikan tugas kepada 4 orang pasukan khusus bernama Bos untuk memasuki Dead Zone agar mendatangi sebuah lab dan mengamankan sebuah prototipe vaksin yang ada di sana. Mereka ditugaskan lantaran vaksin tersebut belum terbukti ampuh, sementara masih banyak zombie yang selamat dari ledakan bom radiasi, sehingga pemerintah tidak ingin mengambil resiko dengan mengirimkan pasukan yang lebih banyak. Terlebih lagi radiasi ledakan menyebabkan para zombie menjadi lebih tenang, lebih cepat, dan lebih agresif. Untuk menjalankan misi ini mereka ditemani oleh seorang teknisi bernama Ajax dan mereka juga dibekali sejumlah persenjataan, serta pakaian pelindung canggih yang merupakan jenis baru. Sehingga mereka menjadi tim pertama yang menggunakan pakaian itu, sekaligus menguji pakaian pelindung tersebut. Oleh karena hal itu Bos dan Ajax berduel, menggunakan pakaian pelindung itu dengan melakukan pertarungan jarak dekat. Setelah siap, 5 orang pasukan khusus ini pun diantar menggunakan pesawat, menuju lokasi target dan mereka terjun menembus tebalnya asap radiasi. Ketika sampai di daratan, Denner langsung menerbangkan sebuah drone, untuk memantau dari udara, lalu mereka menemukan tubuh para zombie yang hangus, akibat ledakan yang berasal dari sebuah mobil, di mana mereka juga menemukan bekas bom waktu yang meledakkan mobil tersebut. Tidak jauh dari situ, Sinclair melihat sesosok zombie yang tersender pada pagar kawat, tetapi zombie itu masih bergerak, hanya saja Bos melarang dia melepaskan tembakan kecuali zombie tersebut menyerang mereka duluan. Setelah itu, kamera drone Denner memastikan jalan mereka di depan aman, maka dari itu mereka bergegas menuju lokasi. Di dalam, mereka sempat melihat sejumlah tubuh yang sudah tergeletak, hingga secara mengejutkan sesosok zombie muncul, namun berhasil mereka habisi. Mereka cukup lama mengeksplor, dan akhirnya mereka sampai di ruang penyimpanan vaksin yang terisolasi dari radiasi, sehingga mereka dapat membuka helm pelindung. Namun ketika Ajax mulai mengumpulkan prototipe vaksin tersebut, Bos memerintahkan Denner untuk berkomunikasi dengan markas, agar bersiap menjemput mereka. Sayangnya sinyal terhalang asap radiasi yang terlalu tebal. Bersama dengan itu drone menangkap pergerakan sejumlah zombie, dan drone tersebut juga tiba-tiba meledak tepat di hadapan mereka. Oleh sebab itu, Bos memerintahkan mereka bersiap-siap. Benar saja ledakan tersebut ternyata memancing segerombolan zombie. Para zombie pun berhamburan ke arah mereka. Sehingga pertempuran tidak bisa dihindari. Akibat zombie yang ganas akhirnya Denner tergigit oleh zombie itu. Namun tanpa diduga sang zombie dihabisi oleh seseorang bermasker. Orang bermasker ini segera menutup luka Denner, dan mengajak mereka mengikuti dia. Karena membutuhkan pertolongan secepatnya,
Terpaksa bos memerintahkan rekannya untuk mengikuti orang tersebut. Hanya saja mereka tidak menyadari kalau zombie yang mereka tinggalkan, tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Di sebuah bunker bawah tanah, mereka menempatkan Denner di atas meja. Rupanya orang bermasker tersebut ialah Goodman. Lantas Goodman melihat luka Denner yang sudah terinfeksi. Goodman berkata tidak ada yang dapat mereka lakukan, selain lengan Denner diamputasi. Mendengar itu bos memutuskan untuk menggunakan prototipe vaksin, walau Ajax melarang. Tepat setelah disuntikan ke Denner, ia pun tidak bernafas. Namun kemudian secara mengejutkan Denner bangkit dengan kondisi normal. Ternyata bom waktu mobil itu dilakukan oleh Goodman. Lantas Goodman memberitahu kalau dia dan sang saudaranya lah yang telah meledakkan para zombie di mobil tersebut. Saat akan melanjutkan perjalanan, Goodman berkata dia telah bertahan hidup di kota itu selama 1 bulan, dan mengira mereka adalah tim penyelamat. Salah dari mereka tidak mengajak Goodman dengan alasan dia bukan bagian dari misi ini. Kemudian bos memutuskan untuk mengajak dia ikut bersama. Bos lantas menunjukkan lokasi di mana mereka akan dijemput dan bertanya apakah Goodman mengetahui tempat berlindung. Oleh karena itu Goodman memberitahu bahwa di sana ada sebuah terowongan tua, yang berada di bawah stasiun kereta. Mendengar itu bos mengajak mereka menuju ke sana. Dalam perjalanan mereka memasang bom di sebuah tempat, untuk mengalihkan perhatian para zombie. Tidak lama kemudian Sinclair melihat sejumlah zombie yang berkeliaran di dekat, tapi bos melarang mereka untuk mengaktifkan peledak sampai mereka berada cukup jauh dari tempat itu. Mereka menuju stasiun kereta. Parahnya Helmton mengalami kerusakan, sehingga mereka harus segera menuju ruang bawah tanah, untuk melepas helm. Pada sebuah ruangan Ajax langsung memperbaiki Helmton, sementara itu bos memerintahkan Sinclair dan Goodman kembali ke pintu masuk, untuk memastikan tidak ada zombie yang ikut turun, sedangkan dia dan Denner mencari pintu lain untuk keluar. Dalam perjalanan, Sinclair dan Goodman sempat melihat jejak darah, hingga secara mengejutkan sesosok zombie menyerang bos, tapi zombie berhasil dihabisi di pintu keluar. Sinclair melihat sesosok zombie melintas, sehingga memutuskan untuk memeriksa hal itu, sedangkan Goodman berjaga di bawah tanah. Tiba-tiba komunikasi bos terputus dengan yang lain. Bersamaan dengan itu helm bos juga mengalami gangguan, dan menyebabkan dia tidak dapat bernafas. Sehingga terpaksa bos membuka helmnya. Merasa ada yang tidak beres, ia bergegas mendatangi bos. Beruntung, helm bos kembali normal dan dapat digunakan kembali. Di tempat lain Sinclair yang melihat sesosok zombie, terpaksa harus menghabisi zombie. Tak lama Sinclair yang menyadari ada sosok misterius mengawasi dirinya. Ia segera melaporkan hal itu, dan mencoba mengikuti sosok itu. Tiba-tiba sesuatu menjulur dan menyerang Sinclair dari belakang, lalu Goodman dikejutkan oleh helm Sinclair yang terlempar, kemudian bos dan lainnya sampai ke pintu keluar. Akibat hal ini bos memasang helm Sinclair kepada Goodman, agar mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Dengan berasumsi bahwa Sinclair tidak mungkin bertahan di tengah radiasi, tanpa mengenakan helm khusus. Maka dari itu bos memutuskan, untuk tidak membahayakan nyawa mereka dan tetap melanjutkan misi ini untuk membawa vaksin keluar dari sana. Namun tiba-tiba sebuah suara dari dalam stasiun mengejutkan mereka, sehingga bos memerintahkan untuk meledakkan jebakan bom yang telah mereka pasang. Mendapati para zombie berhamburan mendatangi ledakan, mereka menggunakan kesempatan itu untuk pergi meninggalkan stasiun. Di tengah perjalanan Denner yang melihat sebuah menara berniat mencoba untuk melakukan kontak dengan markas. Oleh karenanya dia bersama rekannya memutuskan naik ke menara tersebut, sedangkan yang lain berjaga di bawah. Tak lama Goodman mendengar suara aneh dari sebuah bangunan, baru saja berhasil melakukan kontak dengan markas. Tiba-tiba sambungan terputus akibat sinyal aneh, yang sangat menyakiti telinga Denner. Ketika kondisi kembali normal, Denner begitu tersentak mendapati Ton yang sudah dicekik oleh sosok makhluk mengerikan. Namun tembakan Denner hanya mengenai jari sosok itu.
Bahkan dia terjun bebas dari atas menara akibat terdorong oleh tubuh Ton. Setelah mendarat, Goodman mendapati Denner mengalami lumpuh. Tidak jauh dari situ bos menemukan sepotong jari dengan kuku yang panjang. Di waktu yang bersamaan Denner kembali sadar. Ia tidak mengalami cedera apa-apa. Dengan penemuan jari ini bos berasumsi virus di zona tersebut sudah bermutasi. Bos kemudian memerintahkan Ajax dan Goodman memeriksa menara untuk mencari Ton. Sedangkan Denner menceritakan apa yang dia lihat di menara, serta suara aneh yang ia dengar tadi. Lantaran mereka tidak menemukan apa yang mereka cari, maka bos menganggap Ton sudah tewas, dengan alasan Ton tidak berbicara kepada mereka. Sementara itu makhluk mengerikan tadi tengah menghisap darah Ton, di mana terlihat jari dia yang terpotong kembali tumbuh. Dari situ Goodman mengajak mereka mengambil aki mobil yang tergeletak di dekat tubuh sang kakak. Lantas dari balik sebuah mobil mereka tidak menyadari ada makhluk tadi yang sedang mengawasi. Mereka mendengar suara aneh. Setelah memastikan aki mobil tersebut masih berfungsi, bos mengajak mereka meninggalkan tempat itu. Goodman menunjukkan mobil tua milik sang kakak. Begitu selesai memasang aki, mereka berniat segera kabur. Tiba-tiba sesosok makhluk muncul menerjang mobil, hingga mobil itu rusak. Tapi sosok itu langsung kabur menghindari tembakan mereka. Denner memberitahu sosok tersebutlah yang dia lihat menyerang Ton. Akibat mobil yang rusak mereka berniat pergi dengan berjalan kaki. Ternyata para zombie sudah mengepung dan berhamburan masuk, sehingga pertempuran kembali terjadi. Dalam serangan ini bos terinfeksi. Untuk itu terpaksa Goodman harus menyuntikkan bos menggunakan vaksin yang mereka bawa. Sekarang hanya tersisa 2 vaksin. Setelah berhasil menghabisi zombie-zombie tersebut, bos mengajak mereka pergi melalui jalur bawah tanah. Namun Goodman menolak ikut dengan alasan makhluk misterius tadi ada di sana. Kemudian terpaksa mereka meninggalkan Goodman. Setelah mereka pergi, sesosok zombie menyerang Goodman tapi berhasil diatasi. Sementara itu Denner yang menemukan pintu keluar segera memberitahu yang lain. Tanpa diduga makhluk tersebut menyerang dia dari belakang. Namun sesaat setelah menjulurkan lidahnya sang makhluk itu justru kesakitan. Melihat itu Ajax mencoba menyerang makhluk tadi. Sayang makhluk ini berteriak mengeluarkan suara yang sangat mengganggu telinga mereka. Ketika makhluk tersebut menghilang mereka berusaha menolong rekannya, tapi akibat luka yang dia alami Denner hanya meminta helm dia dibuka, sebelum akhirnya dia pun tewas. Sesaat kemudian Goodman kembali mendatangi mereka. Kejadian ini menyadarkan bos bahwa sang makhluk menginginkan darah mereka. Oleh sebab itu dia berencana menggunakan darah Denner untuk memancing dan meledakkan makhluk tersebut. Selanjutnya mereka pun bersembunyi dan menunggu kedatangan sang monster itu. Mereka cukup lama menunggu makhluk tersebut. Sedangkan waktu penjemputan sudah hampir tiba. Untuk itu terpaksa bos dan Ajax keluar dari persembunyian mencari makhluk tersebut. Rupanya sang makhluk muncul dan menyerang Ajax. Mendengar Ajax dalam bahaya, bos bergegas mendatangi Ajax. Sayang bos mendapati Ajax yang sudah terluka parah. Menyadari luka yang dialami sangat parah, Ajax meminta detonator diserahkan dan memerintahkan mereka untuk pergi. Karena tidak memiliki pilihan lain, terpaksa bos dan Goodman meninggalkan dia. Setelah ditinggal mereka berdua, makhluk itu pun kembali muncul mendatangi Ajax. Pada detik-detik terakhir ini Ajax mencoba menekan detonator yang dipegangnya. Detonator tersebut tidak berfungsi, sehingga dengan mudah sang makhluk mulai menjulurkan lidahnya dan menghisap Ajax. Kemudian makhluk ini keluar menyerang bos, tapi seperti yang terjadi pada Denner, makhluk ini langsung kesakitan saat lidahnya menghisap darah bos. Kesempatan ini Goodman gunakan untuk menyerang makhluk itu. Namun makhluk itu berhasil meloloskan diri. Dikarenakan darah yang terus mengalir, akhirnya bos tidak sadarkan diri. Setelah sadar, bos mendapati dirinya sudah berada di bunker, dengan tubuh yang telah dialiri sekantung darah oleh Goodman. Mengingat hal yang terjadi, bos menyadari bahwa vaksin yang ada di dalam darah dia yang menyebabkan makhluk tersebut berhenti menghisap darahnya.
Lantas setelah Goodman menunjukkan sekantung darah yang tidak bervaksin, maka dengan yakin bos membuat rencana untuk kembali memancing dan menghabisi sang makhluk di dalam bunker. Benar saja, belum selesai darah disebarkan Goodman, ia melihat kemunculan makhluk itu, sehingga bergegas bersembunyi. Kemudian lidah sang makhluk cukup panjang untuk mencekik Goodman, tapi dengan cepat bos menyerang makhluk itu. Begitu lampu dinyalakan, makhluk ini kembali mengeluarkan suara yang mengganggu telinga, sehingga dengan mudah mereka menyerang. Akibat hal ini bos segera melepaskan helmnya. Ternyata teriakan makhluk tersebut tidak menyakiti telinga jika didengar secara langsung. Bos mengetahui vaksin hanya tersisa satu, bos tetap menancapkan suntikan ke tubuh sang makhluk. Melihat makhluk ini kesakitan setelah disuntikan vaksin, maka bos mengajak Goodman meninggalkan bunker. Pada pagi harinya, mereka berhasil keluar dari Dead Zone, di mana terlihat helikopter penjemput datang. Misi sukses mereka selesaikan, dengan vaksin yang sudah mengalir di dalam tubuh bos, meski suara makhluk sejenis masih terdengar jelas dari dalam helm milik bos. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Dead Zone. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.